Lo tahu gak? Ada orang yang lihat masalah kayak lihat teka-teki silang yang udah dikasih kunci jawaban. Sementara orang lain masih pusing mikirin ini mulai dari mana ya. Orang itu udah selesai, santai, ngopi. Dan orang itu adalah lo. Penasaran kan rasanya gimana? Di video ini kita bakal berandai-andai bareng. Jadi orang yang otaknya tuh encer, kayak jenius gitu. Masalah yang bikin orang lain migrain seminggu, buat lu cuma butuh 5 menit. Siap-siap senyum-senyum sendiri ya. Oh ya, kalau lo suka konten kayak gini, pencet subscribe dulu. Gratis kok. Oke, let's go. Pertama-tama lo harus tahu, lo itu beda. Bukan beda yang aneh, beda yang keren. Waktu orang lain lihat masalah, mereka lihat gunung. Tinggi, susah didaki, capek duluan sebelum mulai. Tapi waktu lo lihat masalah, lo lihat tangga. Step 1, step 2, step 3, sampai puncak, dan nggak ada drama, nggak ada aduh gimana ya, nggak ada overthinking 3 hari 3 malam. Lo langsung tahu, oh ini toh intinya. Kayak punya cheat code dalam otak gitu loh. Orang lain masih loading, lo udah buffering komplit. Oke, sekarang bayangin lo di kantor. Meeting, deadline mepet, tim panik. Semua orang ngomong barengan, ribut, chaos. Gimana nih? Siapa yang salah? Kita nggak bakal kejar. Terus lo, angkat tangan, pelan. Guys, semua diam. Ini sebenarnya bukan 5 masalah. Ini satu masalah yang kelihatan kayak 5. Kita fokus ke sini dulu, yang lain otomatis kelar. Hening sebentar. Terus bos lo bilang, kok bisa kepikiran? Lo cuma angkat bahu, ya emang gitu kan? Padahal dalam hati lo kayak, ini obvious banget sebenarnya. Tapi lo nggak bilang, lo cool aja. Meeting yang harusnya 2 jam, selesai 30 menit. Dan lo jadi MVP hari itu. Enak banget kan rasanya? Terus di kehidupan sehari-hari, lo tuh kayak life hack berjalan. Serius, temen lo laptop lemot, udah mau beli baru, budget 15 juta. Lo lihat sebentar, ini mah upgrade RAM aja, 500.000 beres. Temen lo kayak, hah? Serius? Serius? Gue bantuin deh. Besoknya laptop dia ngebut dan dia hemat 14,5 juta. Lo cuma minta ditraktir kopi, fair deal. Atau pas temen lo bingung pilih kerjaan. Udah overthinking 2 minggu, gak tidur, galau, dramatis. Lo dengerin, terus bilang, oke coba jawab. Lo lebih takut apa? Gaji kecil atau kerjaan boring? Dia mikir, kerjaan boring sih. Ya udah, ambil yang gajinya lebih kecil tapi seru. Gaji bisa naik, passion susah dicari. Terus dia langsung kayak, jadi jelas ya. Lo cuma butuh 2 pertanyaan, dia butuh 2 minggu. Beda level emang. Nah, yang paling kerasa tuh di keluarga. Lo tau kan, keluarga Indonesia tuh suka ribet. Acara nikahan saudara, drama. Arisan keluarga, potensi World War III. Tapi pas ada lo, semuanya lebih adem. Mama papa lagi beda pendapat soal renovasi rumah. Udah mulai panas. Lo masuk, duduk, mah, pa, ini sebenarnya bukan soal warna cat. Ini soal budget kan? Dua-duanya diam. Iya sih. Ya udah kita tentuin budget dulu, baru pilih yang masuk. 10 menit kemudian, selesai. Mama bilang, anak mama emang paling bener. Papa cuma ngangguk, tapi lo tahu dia bangga. Terus adik lo yang stres mau ujian. Kak, ini banyak banget, gak mungkin kelar. Lo lihat materinya, breakdown. Dari 10 bab ini, yang pasti keluar cuma 4. Fokus ini dulu, sisanya bonus. Dan pas dia lulus dengan nilai bagus, lo yang pertama di chat. Kakak, makasih, I love you. Caps lock semua, emojis everywhere. Rasanya anget banget. Terus yang paling lo suka, momen pas otak lo tiba-tiba klik. Lo lagi nggak ngapa-ngapain, mandi, jalan sore, rebahan. Tiba-tiba, boom! Solusi masalah yang dari kemarin stuck muncul begitu aja. Lo langsung lompat. Anjir, iya. Buru-buru ambil HP, catat sebelum lupa.
Besoknya, lo presentasi. Tim lo dengerin. Terus salah satu bilang, brilliant. Terus lo cuma senyum tipis. Thanks. Padahal dalam hati, gue emang brilliant. Tapi lo humble, lo cool. Itu yang bikin orang makin respect. Dan karena lo kayak gini, lo jadi orang yang dicari. Bukan cuma dicari pas butuh, tapi dicari karena orang-orang trust lo. Gue mau minta pendapat lo dong. Menurut lo gue harus gimana? Kalau lo jadi gue, lo bakal ngapain? Dan lo happy aja bantuin, karena buat lo gampang. Temen lo mau nego gaji, lo kasih skrip. Saudara lo mau buka usaha, lo bantuin analisis market. Tetangga lo bingung ngurusin BPJS, lo temenin ke kantornya. Lo kayak tech support tapi buat semua masalah. Dan setiap kali berhasil bantu, lo dapat sesuatu yang lebih dari ucapan makasih. Lo dapat rasa puas bahwa hidup lo itu berguna. Tapi jujur, ini bukan soal pintar. Lo bukan orang yang hafal rumus paling banyak, bukan yang nilai sekolahnya paling tinggi. Lo cuma tahu cara berpikir yang beda. Lo nggak panik pas ada masalah. Lo nggak ikut-ikutan drama. Lo fokus ke satu hal. Gimana cara selesain ini? Simple, tapi powerful. Dan di era sekarang, skill ini lebih berharga dari hafalan. AI bisa kasih informasi, tapi yang bisa connect the dots, manusia kayak lo. Lo irreplaceable. Enak banget kan? Dan di akhir hari, waktu lo rebahan, lihat langit-langit, lo ngerasa tenang. Hidup lo nggak perfect, masalah tetap ada. Tapi lo tahu, lo bisa handle. Apapun yang datang, lo punya otak yang bisa cari jalan keluar. Dan orang-orang di sekitar lo, mereka lebih tenang juga. Karena mereka tahu, ada lo. Rasanya meaningful banget. Lo bukan cuma eksis, lo berarti. Jadi, gimana tadi? Asik kan bayanginnya? Punya otak yang encer, yang bisa lihat inti masalah langsung, yang bikin orang-orang di sekitar lo lebih baik. Lo tau nggak sih? Mungkin lo udah kayak gini, cuma belum sadar aja. Coba deh perhatiin. Next time ada masalah, lo selesain lebih cepat dari orang lain nggak? Kalau iya, welcome to the club. Oke. Segitu dulu berandai-andainya. Kalau lo sampai sini, berarti lo emang suka konten kayak gini. Pencet like dong, biar aku tahu lo enjoy. Subscribe juga kalau belum. Kita bakal berandai-andai banyak hal seru lainnya. Oh iya, komen dong. Kalau lo beneran problem solver, ceritain momen lo yang paling satisfying. Penasaran gue? Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Enak banget ya kalau beneran. Bye!